Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Rahayu dari kelas 1C Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Salib. Perang Salib ini terjadi pada tahun 1095 Masehi. Pada saat itu, Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen yang ada di Eropa untuk melakukan perang suci agar memperoleh kembali kekuasaan berziarah di Baitul Maqdis yang pada saat itu dikuasai oleh penguasa Seljuk, serta menghambat pengaruh dan invasi dari tentara Muslim atas wilayah Kristen. Sebagaimana sebelumnya, tentara Sultan Alp Arslan rahimahullah pada tahun 464 Hijriah atau 1701 Masehi yang hanya berkekuatan 15.000 orang, dalam peristiwa ini berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 2 juta orang, yang terdiri dari tentara Romawi, Gus, Al-Akhroj, Al-Hajj, Perancis, dan Armenia. Pada saat itu, peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Manzikert. Walaupun umat Islam pada saat itu berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, namun kerugian yang umat Islam derita itu sangat banyak karena peperangan ini terjadi di daerah kekuasaan Islam. Nah, kerugian-kerugian ini mengakibatkan kekuatan politik Islam itu menjadi lemah. Nah, dalam kondisi demikian bukannya menjadi bersatu tetapi malah terpecah belah. Banyak daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Materi selanjutnya yaitu serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mustasim sebagai penguasa terakhir dari Bani Abbas tidak bisa membendung tentara Hulagukan. Nah, pada saat yang kritis tersebut, Wazir Khilafah Abbasiyah yaitu Ibnu Al-Qami malah mengambil kesempatan tersebut untuk menipu Khalifah. Ia berbicara kepada Khalifah bahwasannya ia telah menemui tentara Hulagukan dan melakukan perjanjian damai. Lalu Hulagukan juga ingin mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Bakr Ibnu Mutasim, yaitu sebagai putra Khalifah. Dengan demikian, Khalifah itu menerima usulan itu. Lalu ia keluar bersama beberapa orangnya dan dengan membawa mutiara, permata, dan hadiah-hadiah yang berharga lainnya untuk diserahkan kepada Hulagukan. Hadiah itu dibagi-bagikan oleh Hulagukan kepada panglimanya. Keberangkatan Khalifah disusul oleh beberapa pembesar istana yang lainnya, seperti ahli fikih dan orang-orang terpandang. Nah, ketika Hulagukan ini sambutan, maka sangatlah di luar dugaan, karena apa yang dikatakan oleh wazirnya tadi itu semuanya tidak benar, dan semua orang di situ termasuk wazirnya sendiri dibunuh secara dipacung. Nah, karena adanya pembunuhan yang sangat kejam ini, maka berakhirlah kekuasaan Abbasiyah. Lalu kota Baghdad sendiri dihancur ratakan, sebagaimana kota-kota lain yang dilalui oleh tentara Mongol tersebut. Nah, walaupun kota Baghdad ini sudah dihancurkan, tetapi Hulagukan masih menetapkan kekuasaannya di kota Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan perjalanannya ke Syria dan ke Mesir. Jatuhnya kota Baghdad ini pada tahun 1258 ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena kota Baghdad ini sebagai pusat kebudayaan dan peradaban dari Islam tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.